Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengakses keberlimpahan harta, mengakses kekayaan dengan mengatur pikiran kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada kata yang pantas sebelum kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Meski detik ini di antara kawan-kawan semua belum bisa bersyukur, semoga melalui mukadimah ceramah ini yuk kita sama-sama mengucap syukur. Semoga dengan mengucap syukur ini Allah seperti janjinya memberikan balasan yang lebih banyak atas kenikmatan yang kita syukuri. Mulai dari kesempatan kita bisa bernafas pada saat ini, kita masih diberikan kewarasan di antara kondisi zaman yang serba tidak menentu. Dan yang paling utama, semoga Allah memberikan kekayaan, kelapangan harta kepada saudaraku semuanya yang telah subscribe maupun yang baru menemukan video ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi toladan kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Kawan-kawanku semuanya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal video ini, bahwasanya salah satu kiat kita untuk mengakses kelapangan harta, keberlimpahan harta, kekayaan, tajir melintir, yakni adalah dengan pikiran. Orang yang berpikir positif, orang yang berprasangka baik kepada Allah, pada kondisi berprasangka baik dalam kondisi apapun, maka ia lebih mudah untuk menjadi kaya. Rumus ini didasarkan pada hadis Nabi bahwasanya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yakni kumpulan malaikat. Saudaraku semua, dari sini sebenarnya ketika kita sudah memulai segala sesuatu, memulai riyadhah, amalan-amalan, salah satu kuncinya adalah menjaga prasangka kepada Allah, menjaga keyakinan yang ini tidak bisa instan, apalagi mindset kita yang dulu dengan yang sekarang ini pasti untuk mengubahnya itu tidak gampang. Keyakinan kepada Allah adalah perkara tauhid yang jika semakin baik, maka caranya adalah dengan dipupuk, dilatih. Karena hal-hal yang sifatnya keyakinan kadang-kadang manusia membutuhkan bukti. Maka sahabatku sekalian, hal ini perlu dilatih.
Makna riyadhah sendiri adalah latihan. Sehingga kawan-kawanku semuanya, dari prasangka ini menurut teori barat akan mengubah nasib seseorang. Nasib seseorang itu adalah diawali dengan pikirannya. Ini menurut teori barat. Dalam teori Islam sebenarnya sudah dijelaskan seperti yang tadi disampaikan dalam hadis, dan ini merupakan rumus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari hadis tersebut adalah yang pertama, Allah bersama hambanya yang beriman dengan sifat ma'iyah, kebersamaan yang khusus, yaitu dengan memberi perhatian, penjagaan, taufik dan pertolongan. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, kemudian mengingat Allah dalam setiap langkahnya, dalam step by step riyadhahnya, dalam step by step nafasnya, maka dia akan mendapatkan perhatian dari Allah. Bayangkan, ketika kita mendapatkan perhatian dari manusia saja, banyak hal-hal yang kemudian berjalan lancar. Apalagi ini mendapatkan perhatian dari yang maha kuasa, yang menguasai semua yang ada di dunia ini. Mendapatkan perhatian, mendapatkan penjagaan. Diri kita dijaga, pekerjaan kita dijaga, bisnis kita dijaga, kemudian mendapatkan taufik. Ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, ketika pikiran kita buntu, dengan mengingat Allah, Allah ngasih, memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada kita, dan yang terakhir adalah memberikan pertolongan. Sangat lengkap sekali ya, diperhatikan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kalau pikiran buntu dikasih ide, ketika sudah menjalankan ide ditolong sama Allah. Masya Allah. Sehingga kawan-kawanku semua, dengan satu modal hadis ini dan mempraktekkan pikiran berprasangka baik, maka harapannya Allah membukakan pintu keberlimpahan untuk kawan-kawanku semuanya. Suatu saat kami ketika sedang berjualan, tiba-tiba hujan deras. Kemudian kami berusaha berprasangka baik kepada Allah. Padahal pada waktu itu ketika hujan, jelas suasananya sangat sepi. Ketika kami dalam kepasrahan bahwasanya tiada upaya dan daya selain Allah, datang orang pakai mobil mewah memborong dagangan kami. Masya Allah. Tapi itu perlu latihan. Ketika awal-awal dulu, ketika kami berdagang, berjualan, ketika hujan ya, perasaan kami sedih dan ada perasaan kurang terima. Namun ketika dalam kepasrahan, ternyata Allah hadiahkan kesabaran dan ketundukan pada kekuasaan Allah ini. Dengan menghamba, Allah ganti dengan sesuatu hal yang tidak pernah terperkirakan, yang sangat menyenangkan, yang harusnya bisa dijual dalam beberapa jam, datang orang kemudian memborongnya. Masya Allah. Demikian kawan-kawanku, bahwasanya keyakinan ini nggak bisa langsung instan terinstal dalam pikiran ketika selesai mendengarkan audio ini, menyimak video ini. Tapi silahkan dilatih. Ketika kawan-kawan sudah mulai punya niat saja, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kawan-kawanku semuanya. Demikian, semoga bisa dipraktekkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudaraku semua para subscriber channel ini. Banyak hilafnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya.